dengan pertanyaan penelitian untuk melihat bagaimana film mengkonstruksi realitas keislaman di kalangan kaum muda Muslim Indonesia, kemudian bagaimana film religi sebagai budaya populer memproduksi praktik konsumsi keislaman di kalangan kaum muda Muslim Indonesia, kemudian yang ketiga bagaimana film religi populer membentuk ideologi dan orientasi keislaman kepada penonton muda Muslim Indonesia, serta melihat bagaimana mereka menggunakan budaya populer Islam dalam pembentukan identitas diri. Kemudian selanjutnya penelitian ini signifikansi penelitian ini melihat bagaimana wacana identitas dan budaya populer agama Islam masuk ke dalam budaya layar. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah karena penelitian ini jauh melihat ideologi yang berkembang di dalam film, ideologi yang dimasukkan ke dalam film. Kemudian kerangka berpikir yang saya gunakan adalah bagaimana film dan budaya populer itu masuk dalam satu medium, yaitu film industri, di mana saya menggunakan CDA, Critical Discourse Analysis, di mana dengan modal Jaegermeier untuk melihat film, kemudian memasukkan pandangan yang Baudrillard mengenai hiperrealitas dan simulakra dan simulakrum. Tapi sebelum menggunakan ini, saya menggunakan pandangan dari Theodor Adorno untuk menjelaskan pada penelitian ini, untuk menjelaskan bagaimana budaya populer dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya penelitian ini akhirnya menemukan bahwasannya melalui analisis wacana kritis film ini, penelitian ini kemudian melihat ketiga film populer Indonesia ini menampilkan komoditas agama di dalam film, kemudian memasukkan unsur-unsur religi, kemudian karena ada penempatan produk, maka dari itu saya sebagai peneliti melihat adanya unsur kapitalis di dalam seperti dalam film Ayat-Ayat Cinta, 99 Cahaya di Langit Eropa, dan Assalamualaikum Beijing. Semua film ini menampilkan remaja muslimah cerdas, kemudian berpenampilan menarik. Nah, nanti dalam film ini juga melihat adanya bentuk praktik sosial budaya populer Islam merepresentasikan proses komodifikasi dan komersialisasi agama melalui film. Kemudian penelitian ini pada akhirnya menemukan bahwa penelitian ini melihat bahwasannya ada proses representasi yang akhirnya menggambarkan bagaimana kaum muda Muslim Indonesia melakukan pemilihan serta penolakan terhadap budaya Barat ataupun negara-negara Islam Timur Tengah sebagai tanggapan terhadap pengaruh globalisasi. Dengan masuknya media film ini, di mana Baudrillard sendiri melihat adanya komodifikasi material dan konsumsi merujuk pada sistem tanda, karena film-film ini, penelitian ini melihat bahwasannya ada realitas yang ditampilkan oleh film yang kemudian diadaptasi oleh remaja Muslim Indonesia masa kini yang menjadi bahan pilihan mereka. Melalui analisis wacana kritis, kemudian memasukkan pandangan yang Baudrillard mengenai simulakrum. Dalam penelitian ini melihat ada 4 tahap citra yang ditampilkan, yaitu pencerminan realitas dasar, kemudian yang kedua penutupan dan pengubahan realitas dasar, kemudian menghilangnya realitas dasar, dan munculnya realitas semu. Yang pada awalnya 4 langkah ini melalui virtualisasi dalam film religi ini, yang pertama yakni pencerminan realitas dasar. Penelitian ini melihat adanya film ini menampilkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian remaja Muslim Indonesia menemukan diri mereka sebagai bahan referensi yang mereka lihat dalam film. Begitu pula dengan film 99 Cahaya di Langit Eropa yang pada awalnya seperti film Ayat-Ayat Cinta, film 99 Cahaya di Langit Eropa juga menampilkan pesona kaum muda Muslim. Begitu pula di film Assalamualaikum Beijing juga menampilkan sosok perempuan, yaitu bernama Asma, yang kemudian menjadi seorang penulis lepas yang pindah ke Beijing untuk melakukan penelitian mengenai Islam. Kemudian penutupan dan pengubahan realitas dasar dilihat di sini. Kalau menggunakan pandangan Baudrillard, saya menggunakan simulasi
dari film ini kemudian menciptakan masyarakat tontonan dalam kehidupan dalam penonton, menciptakan masyarakat tontonan yang dimana akhirnya melalui tanda-tanda yang ditampilkan film ini ada pertukaran nilai di dalam yang tadinya dari nilai guna kemudian menjadi nilai tanda melalui sosok representasi kaum muda Muslim Indonesia yang ditampilkan dalam ketiga film religi ini. Kemudian seperti gambar ini bagaimana tokoh Fahri dalam film Ayat-Ayat Cinta, kemudian Acha Septriasa dan Raline Shah juga sebagai muslimah muda yang hanum muslimah muda yang cerdas, kemudian cantik dan modis. Begitu pula selanjutnya dalam film Assalamualaikum Beijing yang juga menampilkan sosok yang serupa, cerdas, modis dan kekinian, tapi semuanya ini dikemas dalam film religi, tetap memasukkan unsur-unsur keislaman di dalamnya. Dan untuk melihat representasi di masyarakat ini, saya karena menggunakan FGD, semua yang saya teliti melalui representasi film ini kemudian ditemukan di dalam masyarakat melalui fokus group discussion yang saya lakukan, yaitu remajanya sendiri mengatakan bahwasannya saya sebagai Muslim juga mengikuti gaya-gaya berpakaian yang modis, yang kekinian. Jadi mereka tidak ini Mas buka ya? Tutup, buka ya kelihatannya. Ya. Okay. Maaf. Silakan lanjut. Baik, kemudian perhatikan ini ya strukturnya laporannya tadi ya. Iya, baik. Tidak menceritakan mengenai proposal lagi. Baik, Prof. Iya. Selanjutnya pada proses pencitraan ini mengalihkan kreatif baik terhadap simbol-simbol budaya Islam maupun simbol-simbol budaya Barat. Jadi menciptakan fashion baru di dalam masyarakat. Dan ini dibenarkan oleh remaja yang saya wawancarai bahwasannya mereka menemukan mereka menggunakan brand-brand yang ditampilkan oleh film-film religi ini seperti yang saya amati dalam film Assalamualaikum Beijing dan 99 Cahaya di Langit Eropa menggunakan Zoya, dan ternyata memang produk-produk ini populer di kalangan remaja masa kini. Yang selanjutnya juga dengan gaya makeup yang digunakan oleh brand-brand yang ditampilkan oleh film ini, karena ada misleading di dalamnya. Misleading itu adalah penempatan produk di dalam film. Juga remaja juga mengakui bahwasannya mereka juga senang dengan produk-produk yang ditampilkan film religi ini, sebagaimana Wardah ditampilkan dalam 99 Cahaya di Langit Eropa, Zoya ditampilkan di film Assalamualaikum Beijing, itu ternyata populer di remaja masa kini. Dan selanjutnya melalui teori stimulasi Baudrillard ini saya melihat yang menjelaskan bahwa kenyataan secara sistematis diubah menjadi tontonan. Tontonan itu sendiri pada akhirnya menjadi kenyataan. Inilah yang terjadi dalam politik simbol dalam film. Kemudian ada brand, karena melalui brand placement juga diciptakan ada brand recall. Jadi penelitian ini kemudian menemukan ada brand recall. Jadi untuk mereka yang belum menggunakan produk itu merasa terpanggil, tetapi yang sudah menggunakan produk itu merasa bangga karena ternyata produk yang mereka gunakan ada klaim produk di dalamnya. Ternyata produk yang mereka gunakan adalah produk yang diakui dalam media, yang produk populer. Kemudian menghilangnya realitas dasar itu terjadi in the shadow of the silent majority yang katanya Baudrillard. Kemudian Baudrillard sendiri ini menjungkir balikan pandangan Foucault mengenai media sebagai penerima dan objek media sebagai wacana kuasa. Tetapi justru Baudrillard melihat bahwasannya justru keinginan massa lah yang sebagai sesuatu yang berbahaya dalam masyarakat. Kemudian penelitian ini melihat tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam ketiga film ini melawan arus, kemudian menciptakan tren baru di dalam masyarakat.
Dan inilah yang dilihat oleh Baudrillard bahwasannya ini yang menciptakan semiological bandarity ini yang dimana Baudrillard menjadi semakin kritis terhadap wacana marginalitas keterasingan. Jadi yang tidak menggunakan brand ini merasa tidak bisa bergaul dengan temannya karena tidak mampu mengakses brand tersebut. Kemudian muncullah realitas semu bahwasannya apa yang ditampilkan film adalah itulah kenyataan yang sebenarnya yang sekarang ini, sehingga dalam penelitian ini melihat adanya representasi bergantung pada jagat realitas sehingga realitas mendahului citra agar representasi dapat tercipta. Nah, dari penelitian ini dan juga berbagai wawancara, bahwasannya dari tokoh-tokoh yang melawan arus ini menciptakan tren baru dalam Indonesia, tapi justru menampilkan film menciptakan fantasmagoria realitas dalam masyarakat, baik realitas dalam bentuk imajinasi maupun khayalan. Tapi pada akhirnya film religi mampu menciptakan politik identitas remaja Muslim pada hakikatnya melahirkan hiperrealitas masyarakat tontonan yang kemudian melahirkan distingsi pembedaan di dalam masyarakat. Tetapi kata Baudrillard ini adalah suatu penghabisan dalam masyarakat, kematian dalam masyarakat karena kehidupan sosial, suatu tanda kehidupan sosial akan berakhir dan akan digantikan oleh masyarakat konsumsi. Sekian penelitian laporan.